Pagi. Halo semuanya. Malam. Terima kasih Malam. sarannya dan juga pagi semuanya Bu Sena, Bu Selamat pagi Cina, Abuna, selamat pagi Bu Abi. Mariana, Bu Asen, Salam, selamat pagi, Bu Biho, Bu Bika. Bu Ayen, Pagi. Bu Rika, Salam juga Teman semua Ibu. Abuna, selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Lingga. Selamat pagi. Selamat pagi Bu Rica. Iya, kita tepuk tangan yuk untuk pagi yang cerah hari ini. Selamat pagi Abuna, Bumi. Selamat Salam pagi Ibu Mariana. Pak Iya. Ibu. Selamat pagi, salam. Shalom, ya. Selamat pagi, salam semuanya. Tuhan memberkati. Salam Buna, semuanya. selamat pagi. Iya. Selamat pagi Bu Duma. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Acen. Bu Acen. Selamat pagi. Pagi Bu Asen. Selamat pagi Ya. buat kita semua yang ceria. Selamat ulang tahun Acen. Tuhan, kita mau sama-sama menaikkan pujian penyembahan Bapak Ibu sebelum kita nanti mau mendoakan dan juga kita mulai belajar mengenai firman Tuhan. Tapi Abuna bersyukur dan berterima kasih karena pada pagi hari ini Bapak Ibu semuanya mau bersabar menunggu sehingga tadi semua yang terkendala teknis bisa berjalan dengan baik ya. Terima kasih banyak untuk kesabarannya ya. Kita beri tepuk tangan yuk untuk kesetiaan kita bersama-sama pagi. Baik Bapak Ibu yang terkasih, mari kita satu di dalam doa. Ya Tuhan Allah kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih untuk pertolongan-Mu, terima kasih untuk kesetiaan-Mu, terima kasih untuk kesabaran-Mu yang Kau letakkan di dalam hati kami sehingga kami beroleh hikmat, kebijaksanaan, kami juga bisa mendoakan sehingga BW pada hari ini boleh berjalan semuanya oleh karena campur tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Bapa kami yang dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat nama Yesus Kristus yang kami sembah dan kami muliakan. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan ya. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Untuk itu kita mau sama-sama menaikkan pujian di tempat kita masing-masing. Dan saya akan share pujiannya. Ini adalah liriknya. Nanti Bapak Ibu bisa bernyanyi di tempat kita masing-masing ya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku
takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan. Waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Karena kasih-Nya sekarang ku ada. Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. 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 Yang mau cinta Tuhan Yesus selama-lamanya, katakan amin. Yuk tepuk tangan buat Tuhan kita yang juga mengasihi kita, saudara. Baik, Bapak Ibu dan juga saudara-saudari terkasih, Abuna berharap Bapak Ibu semua harus tetap semangat seperti ceria di awal tadi ya. Jadi jangan sampai ada yang muram, jangan ada yang bersedih hati, jangan ada yang ngantuk apalagi ya. Karena pertemuan kita cuma sebentar. Kalau ada kesempatan kita gunakan dan maksimalkan sebaik mungkin. Makanya ada baiknya kalau ikut BW itu paling enak apa Bapak Ibu? Betul sekali, pakai Alkitab. Jadi kita juga bisa melatih untuk mencari sendiri ya Bapak Ibu, supaya kita tidak bergantung kepada aplikasi terus. Nah Bapak Ibu sekalian terkasih, tapi tentunya untuk semua Bapak Ibu yang memang membutuhkan handphone, karena di handphone itu bisa diperbesar Abuna, silahkan, gak masalah ya. Tapi yang penting kalau memang pada saat di waktu-waktu sendiri bisa lah untuk coba-coba cari ya. Karena sama seperti halnya di Dua Tawarikh, kitab Dua Tawarikh ini sekali lagi kita jangan melihat dari sisi kok ini diulang-ulang sih Abuna, misalnya gitu ya. Karena
Untuk kehidupan kita yang sudah sering berulang aja kita masih lupa Bapak Ibu. Ya. Untuk yang kita sering jalani aja sering lupa kita. Jadi memang kita harus mengulang-ulang terus ya Bapak Ibu sekalian ya. Siklus kehidupan manusia pun saja berulang. Kalau sudah tua nanti muncul lagi, ketemu bayi lagi gitu. Nggak ada yang tua, sangat tua, teramat tua dan paling tua gitu, nggak ada ya. Pasti akan ketemu lagi. Siklusnya mulai dari bayi lagi. Bicara mengenai lupa ya Bapak Ibu, kalau kita baca setiap hari Alkitab, kita tuh sebenarnya tidak, itu bisa membantu kita supaya mencegah kita kena pikun atau lupa ya Bapak Ibu yang terkasih ya. Nah, mungkin ada yang berpikir dan ada yang berkata bahwa saya sudah cukup kenal Tuhan lah. Sekarang yang penting bagaimana saya mengelola keuangan saya, bagaimana saya running perusahaan saya, bagaimana saya juga bisa menikmati hidup saya gitu. Kita mau belajar dari peristiwa setelah kebangkitan Kristus apa yang terjadi. Ya, sebelum kita masuk di 2 Tawarikh karena ini ada kaitannya. Kaitan bukan dalam sisi sejarah tapi ada pesan yang terkait. Kita buka di Yohanes pasal yang ke-20. Yohanes pasal yang ke-20. Lalu ayatnya yang ya, Yohanes pasal 20. Kita mulai baca dari ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-16 ya. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Ya, lalu kemudian Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih, yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di tempat mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang kau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, jikalau Tuhan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuhan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Ayat 17 saya tutup. Kata Yesus kepadanya, "Janganlah engkau memegang aku, sebab aku belum pergi kepada Bapa. Tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakan kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, kepada Allahku dan Allahmu." Ya, sekarang kita buka di 2 Tawarikh pasal yang pertama. Kemarin kita bahas mengenai hikmat Salomo ya, bagaimana Salomo meminta hikmat dalam doanya. Betul, tahun lalu di BW Abuna sudah membahas bersama dengan Bapak Ibu semua ya. Dan memang 2 Tawarikh ini adalah pembahasan dari pengulangan kisah-kisah yang memang pernah disampaikan di kitab 1-2 Raja-Raja, juga kitab 1-2 Samuel. Ya, tetapi kalau kita cermati, kita sebagai pembaca kitab Tawarikh dan kita sedang belajar saat ini sebenarnya adalah pengulangan untuk memberikan arahan dan kejelasan jawaban, karena pada saat pembuangan dan juga selama masa pembuangan dan telah mengalami kehancuran Yerusalem sampai di mana akhir pemerintahan Raja Daud, mereka ini dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan, kenapa ini semua terjadi sama mereka gitu loh, apakah rencana Allah kita ini gagal dan lain sebagainya ya. Jadi
kitab Tawarikh ini ditujukan untuk mereka yang telah kembali dari pembuangan. Bagaimana persoalan demi persoalan mereka sudah berbeda. Memang kisah-kisah ini berawal dari kisah yang sama, tetapi nanti kita akan melihat persoalan-persoalan yang berbeda. Namun ada beberapa bagian yang dibuat menjadi sebuah format yang seharusnya kita bisa pelajari. Apa itu, Abuna? Kenapa kita baca mengenai Maria tadi? Apa hubungannya dengan ini? Ya, terkadang yang membuat kita itu malas atau misalnya merasa jenuh atau merasa kayaknya baca Alkitab itu enggak mengasihkan gitu ya, atau belajar Alkitab itu enggak mengasihkan. Kenapa? Karena kita kadang suka mengulang, ada hal seperti ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, dulu waktu saya belum belajar kitab suci secara benar, dulu saya sama seperti murid-murid Yesus yang hanya cuma bisa melihat, percaya. Jadi kalau enggak ngelihat ya enggak percaya. Apa yang saya dengar harus saya lihat baru saya percaya. Tapi kalau saya dengar aja belum tentu iman saya bangkit. Tetapi setelah saya belajar kitab suci, saya nggak butuh apa kata orang. Saya nggak butuh juga apa yang saya lihat. Saya merasakan bagaimana ketika saya mengerti isi kitab suci, saya pun dibuat Tuhan untuk mampu menghadapi dan mampu untuk hidup tidak bergantung dengan apa kata orang. Jadi mata saya tuh nggak lagi harus ngelihat orang kok begini ya, atau ngedengar apa kata orang nanti begini. Apa kata orang? Kenapa? Karena begitu orang percaya belajar kitab suci, ini berbagai usia ya. Kalau dia sungguh-sungguh belajar kitab suci, dia pasti patokannya udah nggak lagi apa kata orang, tapi apa kata Tuhan. Kenapa? Karena dengan sendirinya sama seperti Maria yang awalnya nggak ngerti dan nggak kenal Yesus. Anda bisa bayangkan seorang Maria Magdalena kok bisa-bisanya memandang Yesus sebagai penjaga taman. Berarti saking bedanya penampakan dari Yesus Kristus ini. Kenapa? Karena begitu Yesus dibangkitkan dari antara orang mati, ia kembali kepada kemuliaan sebagai Allah, namun masih di dalam wujud manusia. 100% manusianya sudah hilang, karena 100% manusianya sudah mati. Dan lihat, Yesus bilang, jangan sentuh saya karena saya belum kembali kepada Allah. Artinya dia memberikan sebuah pengajaran bahwa kita ini manusia akan kembali kepada Bapa. Cuman kan masalahnya Bapa kita belum tentu sama dengan Bapa yang lain. Allah kita belum tentu sama dengan Allah yang lain. Nah, ini perlu dimengerti dan perlu dipahami, saudara. Supaya dalam keluarga setiap kita yang sudah mengerti firman Tuhan dan mengerti kebenaran tidak lagi berdiri dalam posisi yang keliru atas nama hak asasi manusia ataupun toleransi. Karena kebenaran hakiki itu tidak bisa ditolerir. Kebenaran adalah kebenaran, ketidakbenaran adalah ketidakbenaran. Karena itu sikap tegas yang disampaikan oleh Yesus. Kamu tidak bisa sentuh saya. Kenapa? Karena saya sudah ke 100% kekudusan saya sebagai Allah. Karena saya belum ketemu Bapa dulu. Artinya kita semua ini siklusnya akan kembali kepada Bapa. Dan kehidupan kita memang harus berbeda dari kehidupan dunia ini. Berarti apa yang ada di dunia tidak boleh kita sentuh. Kira-kira seperti itu. Tapi kan kita masih hidup dalam dunia nih, Abuna. Betul, Abuna setuju. Tetapi dalam konteks kehidupan sehari-hari, yang tidak boleh kita sentuh, ya berarti jangan disentuh. Apalagi disentuh, dibuka pun gak usah. Apalagi dibuka, dilirik pun jangan. Karena kalau dilirik nanti kita terpikat olehnya. Kalau dibuka nanti kita masuk di dalamnya. Kalau sudah masuk di dalamnya nanti kita kacau balau semuanya. Itu sebabnya Salomo pun juga demikian. Banyak raja-raja yang dia pelajari dari sejarah-sejarah. Tetapi saudara, dia tidak hanya berpatokan kepada apa yang diajarkan oleh ayahnya secara manajemen kerajaan, tata kelola kerajaan. Tetapi ia langsung kepada berpusatnya kepada apa? Kepada siapa? Kepada Allah Bapa. Yaitu ia meminta kepada Bapa di sorga, aku minta khidmatmu. Nah, banyak orang yang terkadang lupa. Ya, jadi dengan ikut BW setiap hari, dengan kita mengulang kembali ya,
Ini bukan tentang gak ada bahan. Di dalam kitab suci semua bisa diolah, semua bisa dibedah. Satu perikop aja mungkin bisa dibedah bisa sampai seminggu, bisa sampai 2 minggu. Tetapi kebutuhan kita adalah kita dalam waktu yang singkat, kita harus dapat sesuatu supaya Bapak Ibu juga tinggal di rumah juga tenang, yang mau kerja juga sudah dapat arahan, dan kita semua yang mau sekolah, misalnya anak-anak mau sekolah sudah dapat tuntunan. Sehingga kita tidak hidup hanya siklus dengan yang berulang-ulang yang membuat orang cepat bosan. Itu apa? Bangun tidur nanti ngurusin suami, ngurusin anak apa semua, nanti ngurusin karyawan, ngurusin apa segala macam. Terkadang kita lupa untuk mengurus masa depan kita sendiri. Ya, dengan membaca firman Tuhan, belajar kitab suci dengan benar, mengerti kehendak Bapa, saudara dan saya sedang mengurus masa depan kita masing-masing. Yaitu apa? Kita nanti akan kembali kepada Bapa. Karena Bapakku adalah Bapamu, Allahku adalah Allahmu. Betul ya? Sama-sama yuk. Bapakku adalah Bapamu, Allahku adalah Allahmu. Nah, ini gak boleh cuma hanya di lingkungan BW saja, tapi juga kita harus mulai pelan-pelan kita edukasi ke anak-anak dan juga keluarga besar kita. Ya, kita sekarang mau lanjut nih. Apa faedah dengan Salomo itu benar-benar dia mengambil sebuah bagian yang seharusnya mungkin dia cukup pelajari dari bapaknya atau dari orang yang memang diserahkan untuk menata kelola kerajaannya dalam keuangan dan lain sebagainya. Ternyata kemarin kita sudah belajar ya bahwa bagaimana dia berdoa bukan untuk tujuan kesenangan hatinya, tetapi ia berdoa yaitu doa yang menyenangkan hati Tuhan. Nah, ini hal yang berbeda. Doa yang menyenangkan hati Tuhan itu bukan doa yang bisa diadopsi secara template atau di copy paste, nggak bisa. Karena setiap orang memiliki rutenya masing-masing, tetapi tujuannya sama. Tapi di sini seperti yang Abuna bilang kemarin, bukan berarti menghapus atau menghilangkan doa yang seharusnya yang biasanya kita panjatkan. Tidak. Tapi kemarin itu adalah edukasi, penambahan pengetahuan bahwa ternyata ada loh konsep doa yang menggugah sebuah hal yang luar biasa dan membuka tabir yang selama ini tertutup, sehingga apa yang gak pernah kita minta pun Tuhan bisa sediakan. Tapi tidak langsung jebret pada saat itu, saudara. Ya. Karena memang hari-hari ini untuk orang-orang yang kesulitan keuangan, untuk orang-orang yang kesulitan untuk mendapat kesembuhan, orang-orang yang sedang bergumul dalam masa pergumulan rumah tangga, butuh pemulihan yang cepat, pasti nggak sabar pengen dapat pertolongan sesuai dengan apa yang dialami. Abuna juga akui. Akan tetapi kalau kita tetap berpatokan kepada hanya doa yang hanya kita minta ini itu dan lain sebagainya, tidak tepat sasaran, kan sayang. Jadi kalau kita dapat pembelajaran ini diulang kembali, ini supaya menggugah kesadaran. Makanya Yesus pun tadi kepada Maria Magdalena sampai bilang, "Ibu." Padahal sebelumnya sudah diajak ngobrol. Artinya apa, saudara? Manusia memang gampang lupa. Bahkan yang udah sering sama Tuhan Yesus aja bisa gak kenal. Tetapi bukan berarti Maria kurang dekat dengan Tuhan. Tetapi memang harus seperti itu. Kita orang Kristen memang harus menjadi pribadi yang berbeda dengan dunia ini. Kita gak bisa sebentar hitam, sebentar putih, sebentar abu-abu. Sekali Kristen ya tetap Kristen, sekali Yesus ya tetap Yesus. Udah gak ada harga lain. Kita gak bisa gabungkan dengan yang lain. Nah, itulah sebabnya Salomo minta kepada Tuhan Allah dan dia tetap fokus bahwa aku cuma minta hikmat dan pengertian. Dia nggak kombinasikan dan dia tidak combo dengan permintaan-permintaan lain. Dia cuma minta itu saja fokus. Kita lanjutkan di berikutnya ya, di 2 Tawari pasal 1 ayat 14 sampai ayat yang ke-17. Harta kekayaan Salomo. Salomo mengumpulkan juga kereta-kereta dan orang-orang berkuda sehingga ia mempunyai 1.400 kereta dan 12.000 orang berkuda yang semuanya ditempatkan dalam kota-kota kereta dan dekat raja di Yerusalem. Raja membuat banyaknya emas dan perak di Yerusalem sama seperti batu dan banyaknya pohon kayu ara sama seperti pohon ara yang tumbuh di daerah bukit.
Kuda untuk Salomo didatangkan dari Misraim, dari Kewe. Saudara-saudara raja membelinya dari Kewe dengan harga pasar. Sebuah kereta yang didatangkan dari Misraim berharga sampai 600 shikal perak, dan seekor kuda sampai 150 shikal. Dan begitu juga melalui mereka dikeluarkan semuanya itu kepada semua raja orang Het dan kepada raja-raja Aram. Ini bicara mengenai apa, saudara? Setelah kemarin Allah menjawab apa yang diminta oleh Salomo. Oleh karena yang kau ingini dan kau tidak minta kekayaan, harta benda, kemuliaan, atau nyawa pembencimu, dan juga tidak minta umur panjang, tapi sebaliknya engkau minta kebijaksanaan, pengertian. Ya, dua hal ini. Kebijaksanaan dan pengertian untuk menghakimi umatku yang atasnya aku oleh merajakan engkau. Jadi kalau misalnya saya minta kebijaksanaan pengertian untuk apa, Abuna? Untuk menghadapi situasi yang saat ini sedang kita hadapi. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Letakkan tangan di dada Bapak Ibu. Hikmat dan pengertian, dua hal yang seringkali dianggap sebagai pemikiran dan kepandaian dan kecerdasan manusia, bahkan kecerdasan AI hari-hari ini. Tetapi berbeda dengan kami sebagai orang percaya. Kami butuh hikmat dan pengertian di situasi kami yang paling sulit dan sedang pelik ini, ya Tuhan. Tanpa hikmat dan pengertian daripadamu, kami tidak akan sanggup untuk menghadapi ini semua. Untuk itu hamba berdoa mewakili semua yang ada di BW, baik anak-anak muda maupun orang-orang tua, para pekerja kantoran maupun yang masih sekolah, ataupun yang akan kuliah, ataupun yang akan merunning usaha sendiri sebagai pimpinan perusahaan, sebagai suami, sebagai istri, menghadapi carut marut keadaan yang hari-hari ini sedang Tuhan izinkan ada dalam kehidupan kami. Kami mohon hikmat dan pengertian daripadamu, supaya hidup kami tetap menyenangkan Engkau Tuhan, supaya perilaku kami tetap menyenangkan Engkau, supaya hakikat hidup kami tetap menjadi orang-orang yang bisa Kau banggakan. Ajar kami untuk tetap menjadikan Engkau sebagai satu-satunya sumber hikmat dan pengertian. Terkadang mata kami sering lupa, sering tidak mengenal mana jalan Tuhan dan mana yang jalannya setan. Untuk itu kami minta hikmat dan pengertian supaya kami tidak jatuh dalam jebakan setan. Kami perkatakan dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami yang ada di hadapan-Mu pagi hari ini, di BW ini, yang gak cuma hari ini tapi juga besok dan seterusnya. Kami semakin mengerti isi kitab suci sehingga tidak hanya menjadi murid yang sering bingung karena kami tidak mengerti isi kitab suci. Kami semakin tahu betul bagaimana cara Tuhan bekerja dan jalan-jalan Tuhan yang memang tidak terselami, tetapi kami memang berjalan di jalan-Mu, bukan di jalan seperti jalan-Mu, karena iblis adalah bapa segala pendusta. Berilah kami hikmat pengertian supaya kami beroleh kekuatan baru, supaya dari hikmat dan pengertian itu kami beroleh kesembuhan, kami beroleh kekayaan dan pengetahuan dan kemampuan untuk mengelola semua yang sudah Engkau izinkan ada pada kami. Dan hamba berdoa, ya Tuhan, setiap kami yang mengikuti BW hari ini adalah orang-orang yang akan mengalami hal-hal yang di luar dari pemikiran kami sebagai manusia biasa. Karena hikmat dan pengertian daripadamu, ya Allah, adalah hikmat pengertian yang adikodrati, supranatural, extraordinary, di atas rata-rata. Engkau yang akan membuat kami sanggup sehingga kami tidak mudah marah, tidak mudah tersinggung, tidak mudah jatuh dalam dosa, tidak mudah sedih, tidak mudah terluka, dan tidak mudah terprovokasi oleh keadaan yang sedang kami hadapi hari-hari ini. Mari kita angkat tangan Bapak Ibu sebelum kita terima berkat Tuhan. Kami mendoakan Ibu Acen yang hari ini berulang tahun. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bu Acen, diberkatilah engkau. Diberkatilah masa tuamu, ketika masa tuamu Tuhan izinkan masih Tuhan berikan kesemangat dan kemampuan dan kekuatan untuk mengenal yang Maha Kudus, yaitu Yesus Kristus di dalam kehidupanmu.
Bersyukurlah Bu Acen dengan segala keadaan yang sedang kau hadapi hari-hari ini. Bersabarlah dalam segala hal. Bertekunlah setiap pagi, bertekunlah setiap hari. Biarlah engkau semakin dikuatkan, semakin dihibur, semakin dibuat sehat. Engkau juga diberikan hikmat dan pengertian. Engkau akan Tuhan ubah menjadi Ibu Acen yang berbeda. Sehingga anak, menantu dan cucumu, juga suamimu, akan mengikuti apa yang kau ajarkan, yaitu tentang Yesus Kristus dan segala kebenarannya. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Engkau akan Tuhan buat tidak melihat kekuranganmu, tetapi engkau hanya melihat kekuatan yang daripada Tuhan Yesus yang diberikan kepadamu. Juga untuk kita semua, Bapak Ibu yang terkasih, terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan yang Tuhan limpahkan untuk kita semua, termasuk untuk Pak Mardani dan juga untuk Ibu Sekar yang hari ini akan berangkat. Tuhan berkati dalam perjalanan. Tuhan berkati dengan penyertaan yang sempurna. Sama seperti Tuhan Yesus sudah membawa Bu Nancy dan Pak Jusman tiba dengan selamat. Demikianlah Tuhan Yesus juga akan menyertai perjalananmu sampai ke tujuan, tidak kekurangan suatu apapun. Engkau ditutup bungkus oleh darah Kristus, malaikat Tuhan akan menjagamu. Selamatlah sampai tujuan, Pak Marian dan Ibu Sekar dan seluruh keluarga diberkati. Bapak Ibu, bekerjalah bersama dengan penyertaan Tuhan. Anak-anak muda, giatlah bersama dengan tuntunan hikmat daripada Tuhan. Terimalah roh takut akan Tuhan. Terimalah berkat cinta kasih Tuhan yang dilimpahkan kepadamu. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, Ia melimpahkan engkau hikmat dan pengertian. Sehingga dari hikmat dan pengertian yang kau dapatkan dari Tuhan, kekayaan, kekuatan, mujizat, kesehatan, kesembuhan, damai sejahtera, sukacita, semangat engkau akan terima dan engkau akan miliki. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Selamat ulang tahun. Terima kasih Abuna, Abuni, Ibu Leli, Bapak Ibu semuanya ya. Terima kasih. Selamat Tuhan ulang tahun, Acan. Ini harus nyanyi dulu ya sebelum kita bubar ya. Happy birthday Ibu Acen. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Umur panjang kanan bintang diri yang kekayaan kehormatan sampai aduh. Selamat ulang tahun Bu Acen. Selamat tahun buat Acan. Bu Leli, Bapak Ibu semuanya ya. Tuhan berkati. Ulang tahun Bu Acen. Ya. Ulang tahun Bu Acen. Terima kasih Abuna, Abuni, terima kasih semuanya. Semuanya. Haleluya. Terima kasih juga Abuna. Terima kasih Bapak dan Ibu. Sampai jumpa besok pagi. Terima kasih Abuna dan Abuni. Semoga sama Bu Mariana. Terima kasih Abuna, terima kasih Abuni doanya. Kami terlambat masuk Abuna. Oke. Sinyalnya nggak bagus. Hati-hati di jalan Bapak dan Ibu. Abuni, Bapak Ibu semua. Abuni, selamat ulang tahun buat Ayan. Terima kasih Abuna Abuni. Tuhan Terima berkati. kasih ya doanya. Abuni. Bye everyone. Dah. Tuhan berkati. Ibu ya. Hai. Tuhan Ya, Bunda. Jangan kasih. Jangan No. kasih dong. Sampai besok. Hati-hati di jalan Pak Mardani dan Terima kasih Abuna. Selamat Mardani sama itu Sekar. Selamat jalan Le itu. Selamat jalan Le itu dari Pak Jusman dong. Iya. Hita ya. Tampu Bolan dan Bu Sekar ya, sehat sampai di Medan. Ya kakak, terima kasih kakak. Selamat sampai ke Medan ya.
Makasih. Oke ya. Gantian. Terima kasih Bapak Ibu ya. Bye. Bye. Dadah. Terima kasih. Kak Bunda. Ya. Terima kasih.